Seperti yang saya duga, pansus haji itu ya akal-akalan saja. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan di dalam video itu memang benar-benar terjadi. Pasti itu, karena 24 September ini sudah masa transisi gitu loh. Artinya nanti kalau sudah selesai ini ya sudah. Saya teringat dawuh guru-guru saya itu, al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil binidhamin. Jadi kebenaran yang tidak dimanajerialisasi nanti akan dikalahkan oleh kebatilan yang diatur sedemikian rupa, terstruktur, masif, dan sistematis. Itu mirip dengan Gusman tentang haji ini, kemudian dikasuskan oleh kebatilan yang tercetus di dalam pansus haji. Mirip sekali. Ya bagaimana tidak? Banyak sekali testimonial dari para pelaku ibadah haji bahwa pelayanannya luar biasa dan harus dilanjutkan. Bahkan ada salah satu kiai di mana terobosan Kementerian Agama untuk di 2024 itu memang harus dilanjutkan. Mulai kalau nggak salah istilahnya itu apa ya, ada murur, kemudian tanazul, kemudian mina, dan seterusnya. Hampir setiap tahun itu berangkat haji, dan sejak itu pula puluhan kali ibadah haji itu tidak pernah merasakan kenyamanan seperti yang dilakukan terobosannya itu oleh Menteri Agama saat ini. Saya hanya ingin mencoba untuk ingin masuk dalam kategori al-haqqu binidhamin. Nah, dari video yang sudah saya tawarkan untuk dilihat oleh sahabat-sahabat itu, ya mungkin hanya sekitar 18.000 penontonnya. Sebuah ukuran views yang sangat kurang untuk memviralkan suatu kebenaran. Kecuali kalau views dari video yang sudah saya upload itu bisa mencapai katakanlah ya 1 juta views lah. Itu mungkin daya gedornya luar biasa. Artinya dalam hal ini kebenaran yang menang. Berangkat dari views yang sedikit itu sahabat, yang hanya 18.000 itu, dan ternyata komen-komennya buzzer-buzzer itu ya. Karena komentar buzzer itu bisa kita analisa sahabat. Kata-katanya mirip dan mendiskreditkan satu pihak secara subjektif, kemudian menyimpulkan bahwa apa yang dilakukan itu tidak benar. Dan ada kata-kata yang diulang-ulang di dalam komentarnya itu. Itu yang saya lihat dari ciri-ciri buzzer. Saya harapkan sahabat-sahabat Nusantara, jika ada video tentang kebenaran, apapun itu ya, bukan hanya dari Generasi Muda Nusantara, di kanal YouTube yang lain pun, silakan sahabat untuk memviralkannya. Apa sih salahnya memperjuangkan kebenaran yang benar-benar tampak di pelupuk mata kita? Maka jika itu benar, harus diperjuangkan. Maka kemudian saya tertantang untuk bikin video lagi. Maka lewat video ini juga, ini sebagai follow up dari video sebelumnya, saya melihat pansus haji itu begini loh sahabat. Apakah kemudian jika kita menjelekkan orang lain, diri kita menjadi lebih baik daripada mereka? Kan tidak. Justru, jika kita menjelekkan orang lain, maka tampaklah karakter dan kesejatian kita itu. Nah, di video ini pula, setelah saya melihat beberapa kali video-video yang beredar itu, terdapat banyak sekali drama antar satu pansus, anggota pansus dengan pansus yang lain. Ada di antaranya Marwan Jafar, kemudian si John itu ya, siapa namanya? Saya kok lupa, namanya John siapa itu, saya lupa. Sudah tidak lagi substansial sahabat.
semakin ke sini, semakin ke sana. Kita semakin bisa menarik benang merahnya bahwa ini adalah akal-akalan dari Imin. Saya akan mencoba untuk melihat satu postingan bagaimana pansus haji ini sudah tidak lagi membahas secara substansial, tapi lebih menjelekkan pribadi Kementerian Agama, dalam hal ini Gus Yakut. Padahal ini sahabat ya, saya ada juga video Gus Kausar yang mengatakan di situ Gus Kausar itu sedang bicara di depan para aparat penegak hukum, kepolisian dalam hal ini. Saya nggak tahu apa sebenarnya pembicaraan di dalamnya, tapi cuplikan video kurang lebih berapa detik itu ya, 25 detik atau 30 detik itu memberikan gambaran siapa sih sosok Gus Yakut sebenarnya gitu. Gus Kausar menyatakan diri bahwa ya kalau kita melihat tokoh pemuda yang ideal dari kalangan kader Nahdlatul Ulama hari ini ya Mas Yakut itu. Itu kata Gus Kausar. Mampu aku cerita ya bahwa artinya berapa di antara pemimpin-pemimpin muda NU di antaranya yang punya kader-kader terbaik itu yang mampu melanjutkan kader-kader terbaik maksud saya ya, Mas Yakut itu. Maka yo ono openi. Jadi teman-teman kayak gini-gini ini pastian dengan Mas Yakut itu. Apa yang dibahas itu jauh api dari panggang gitu loh. Tidak substansial, terkesan pesanan dan desakan oleh pihak tertentu. Dalam hal ini yang saya lihat ya dari awal itu ya Muhaimin Iskandar, siapa lagi. Sudah mengkudeta Gus Dur, mengkhianati Gus Dur, sejak kecil dibesarkan oleh Gus Dur, sudah besar dijayakan oleh Gus Dur, ujung-ujungnya mengkhianati. Apalagi kemarin nyalon di Pilpres itu juga nggak jadi. Setelah nggak jadi nyalahin NU, itu kan aneh sekali. Sebuah partai seperti PKB yang didirikan oleh Gus Dur dan dicuri oleh Muhaimin itu, ketika ada kader yang mumpuni dan luar biasa, sehingga partai ini nanti akan besar dan tidak cenderung milik pribadi. Coba kita analisa bersama-sama ya sahabat ya. PKB lebay. Kok gini mainnya? Kita jadi paham siapa yang bernafsu. Pemanggilan pertama Menteri Agama ini drama dan lucu. Coba kita flashback. Tanggal 10 September, Marwan Jafar dari PKB mengatakan sudah melakukan pemanggilan 2 kali ke Gus Yakut. Tanggal 11 September, anggota pansus lainnya John Kennedy Aziz dari Golkar membantahnya. Menyatakan dengan tegas bahwa Menak, Menteri Agama, memang belum dipanggil dan akan dipanggil. Ya, ini kan artinya antara anggota pansus satu dengan yang lainnya ini sudah tidak koheren. Tidak sesuai komando gitu ya. Ya wajar karena sudah beda fraksi ya. Fraksi satu tidak berkepentingan, sedangkan PKB dalam hal ini Marwan Jafar itu ditekan oleh bohirnya. Siapa? Imin, Muhaimin Iskandar. Dan menurut saya sahabat, Muhaimin itu bukan NU. Kenapa? Karena kalau NU jadinya Muhaimin. Gak lucu. Hari ini tanggal 18 September baru pemanggilan secara resmi. Lalu yang kemarin itu apa? Drama PKB, hari pemanggilan di saat lawatan Menteri Agama ke Jeddah dan beberapa negara di Eropa. Ke Jeddah bertemu Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, agenda yang sudah sejak lama disiapkan. Jadi lawatan ke Jeddah itu ya murni karena kerja dan menandai proses dimulainya musim haji nanti di tahun depan, tahun 2025. Lalu sahabat, Menteri Agama melanjutkan lawatannya ke Eropa dengan sejumlah agenda. Kalau sudah begini, apa yang dipersoalkan? Artinya kalau masih dipersoalkan, ya sangat tidak substansial, cenderung tendensius gitu, dan sentimental.
Ya karena PKB Imin ya, kalau PKB Gus Dur nggak mungkin begini. Yang dipikirkan adalah kemaslahatan dan kemanusiaan. Karena Gus Dur juga mengatakan tidak ada hal yang lebih penting dari politik selain kemanusiaan. Kalau Imin enggak, tidak ada yang lebih penting bagi partai selain keuntungan saya sendiri, kekuasaan saya sendiri. Itu adalah pernyataan saya sendiri. Itu tentang pansus saja. Sedangkan sahabat ya, kalau kita melihat, saya baca di artikel itu, ini ya, bisa dilihat sahabat di sini. Kenapa pansus haji justru tidak memanggil katakanlah maskapai yang terlambat sampai berapa jam itu karena rusak katanya pesawatnya. Hal-hal seperti itu yang substansial kan mestinya dipanggil gitu. Pada akhirnya memang biasa saja itu DPR yang di PAW oleh Muhaimin Iskandar karena diduga tidak patuh terhadap keputusan atau omongan Muhaimin. Banyak itu sahabat ya, ada sesprinya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU itu sudah menyangkut ke ya Allah ya, bisa dilihat sendiri artikel-artikelnya ini. Bagaimana Imin melakukan pemecatan. Menurut saya itu dolim sih, dolim. Dihisap nanti di akhir. Mohon maaf sahabat, kalau mungkin reaksi saya ini tidak terlalu komprehensif. Sampai jumpa di Santri Bertutur berikutnya.